Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ahi dan ukhti yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam rahmat Allah. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 6 di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 3 dan 4. Ahi dan ukhti, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Amin. Ya, ahi dan ukhti, pada pembelajaran 3 kita akan membahas pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Kita bahas dulu pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama ada bunga padma raksasa. Gambarnya seperti ini ya, ahi dan ukhti. Tumbuhan bunga padma raksasa atau Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Kita juga dapat turut serta melestarikan Rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Ya, tanaman selanjutnya adalah cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Aromanya yang khas digunakan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan. Peran masyarakat mengurangi penggunaan minyak cendana sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Berkaitan dengan menjaga kelestarian tumbuhan ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang, ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya, Rasulullah sudah memberikan contoh buat kita umatnya. Ya, selanjutnya pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang utan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan seperti yang pertama, kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Selanjutnya, sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orang utan di Bukit Lawang, Sumatera, dan Tanjung Puting di Kalimantan. Selanjutnya, gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera.
Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Nilo di Riau. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Masih ingat cara menemukan informasi penting dari suatu teks? Ya, salah satu cara menemukan informasi teks adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku kalian dapat menemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Teman-teman, pada pembelajaran 4, kita bahas pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Ya, ada semboyan atau peribahasa yang menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi mencapai kesejahteraan rakyat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri berarti kita memberikan kesempatan kepada pengusaha Indonesia untuk maju. Perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan pegawai dalam negeri pula. Dengan demikian, pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Yang kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Ya, Ahid dan Ukti, sebagai pelajar kita dapat turut membantu pembangunan dengan cara giat belajar tentunya ya. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Kerjasama sangat diperlukan dalam segala bidang kehidupan, misalnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan. Ya, sebagai contoh dalam bidang ekonomi, antara dua daerah yang memiliki sumber daya alam berbeda dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, oke Ahid dan Ukti, untuk pertemuan hari ini, pembelajaran 3 dan 4, mudah-mudahan materi yang Ustazah sampaikan bisa dipahami. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.